Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai larutan asam dan basa. Konsep asam dan basa terdiri dari 3 bagian, yaitu ada konsep asam basa Arrhenius, konsep asam basa Bronsted-Lowry, dan konsep asam basa menurut Lewis. Untuk konsep yang pertama, yaitu teori asam basa Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Asam Arrhenius dapat dirumuskan sebagai HXZ dan dalam air mengalami ionisasi sebagai berikut. HXZ menghasilkan X H+ ditambah ZX-. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Basa Arrhenius merupakan hidroksida logam, dapat dirumuskan sebagai MOHX dan dalam air mengion sebagai berikut. MOHX terionisasi menjadi MX+ ditambah XOH-. Kemudian yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton. Artinya dia bisa memberikan ion H+-nya kepada senyawa yang lain. Sedangkan basa merupakan akseptor proton. Artinya senyawa tersebut dapat menerima atau mengikat hidrogen dari senyawa lain. Contohnya, HCl direaksikan dengan NH3 membentuk NH4Cl. HCl bertindak sebagai asam karena dia melepaskan H+-nya untuk diterima NH3 sehingga NH3 bertindak sebagai basa. Contoh lain, NH4+ bereaksi dengan H2O membentuk NH3 ditambah H3O+. NH4+ bertindak sebagai asam, dia melepaskan satu hidrogennya membentuk NH3. Kemudian ditangkap oleh H2O yang bertindak sebagai basa sehingga terbentuk H3O+. Contoh yang lainnya, HSO4- ditambah CO32- membentuk SO42- ditambah HCO3-. HSO4- adalah asam karena dia melepaskan satu hidrogennya sehingga terbentuk SO42-. Dan hidrogen yang dilepas ditangkap oleh basa CO32- sehingga terbentuk HCO3-. Contoh yang lain, H2O ditambah NH3 terbentuk NH4+ ditambah OH-. H2O bertindak sebagai asam karena dia melepaskan satu hidrogennya sehingga terbentuk OH-. Dan NH3 bertindak sebagai basa karena dia menangkap satu H+ sehingga terbentuk NH4+. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry ada istilah pasangan asam dan basa konjugasi. Asam setelah melepas satu proton akan membentuk spesi yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut. Contohnya, HCl melepaskan satu proton, maka terbentuk basa konjugasinya adalah Cl-. Atau H2O terionisasi menjadi H+ dan OH-, maka ketika dia melepaskan H+-nya, basa konjugasinya adalah OH-. Sedangkan basa setelah menyerap satu proton akan membentuk satu spesi yang disebut asam konjugasi dari basa tadi. Contohnya, NH3 bersifat basa menangkap satu hidrogen membentuk asam konjugasi yaitu NH4+. Contoh yang lainnya, H2O menangkap satu H+, membentuk H3O+. Jadi, H2O bersifat sebagai basa dan asam konjugasinya adalah H3O+.
Selanjutnya, teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron. Artinya, senyawa tersebut atau atom tadi menerima sumbangan pasangan elektron dari atom yang lain. Sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Artinya, dapat memberikan atau menyumbangkan pasangan elektron yang dimilikinya kepada atom lain. Contohnya, pada senyawa NH3 terdapat sepasang elektron bebas. Kemudian, disumbangkan kepada H+ yang sudah tidak memiliki pasangan elektron lagi. Nah, dalam hal ini, NH3 bertindak sebagai basa karena dia menyumbangkan pasangan elektronnya. Sedangkan H+ bertindak sebagai asam karena menerima sumbangan pasangan elektron dari NH3. Demikianlah untuk teori asam basa yang kita bahas pada kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.